Pada tahun 2019, Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang diperbaharui pada tahun 2025, yaitu Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Sebenarnya sinergitas lintas sektor itu sudah ada ya Ibu ya. Kepolisian sudah menangani, Badan POM sendiri juga sudah menangani, bahkan sampai Pro Justisia tadi ya Ibu. Tapi kenapa sih si pengguna ini masih bisa mendapatkan dengan mudah Ibu, dan pengedarnya masih bisa saja mengedarkan? Itu sebenarnya modusnya seperti apa Ibu? Nah, adapun umumnya modusnya itu berupa pengiriman paket dalam bentuk paket melalui jasa pengiriman, di mana pada resinya untuk keterangan isi paket itu berupa kamuflase ya, ditulis di situ misalnya obat batuk atau vitamin, bahkan ditulis aksesoris atau pakan hewan atau pakan burung. Itu yang sering kami temukan ya. Untuk mendapatkan barang yang obat yang diinginkan ini, mereka ada kata kunci, kunci yang spesifik begitu, sehingga muncul yang mereka maksudkan. Yang dan itu mungkin dengan kata-kata sandi yang mengerti hanya kalangan mereka, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPOM, kembali bersama Gemapom Podcast, Gemar Edukasi Masyarakat, Pintar Obat dan Makanan, podcastnya Balai Besar POM di Yogyakarta. Bersama saya Rina Nuryanti. Pada episode ini kita akan membahas tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Apa sih obat-obat tertentu itu dan kenapa bisa sampai disalahgunakan? Pada episode ini kita akan kupas bersama dengan narasumber kita, Ibu Rosi Hertati. Beliau adalah pengawas farmasi dan makanan ahli Madya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Cegah Tangkal di Balai Besar POM di Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ibu Rosi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Mbak Rina juga Alhamdulillah baik. Ibu, sehat. Ya. Terkait topik yang akan kita bicarakan hari ini ya Bu, terkait obat-obat tertentu. Kalau secara umum kita tentu tahu ya Bu bahwa obat itu tidak bisa dibeli secara bebas ya Bu. Ada peraturannya, ada penggolongannya. Nah, kalau obat-obat tertentu ini sendiri masuk ke dalam penggolongan yang mana Ibu sebenarnya? Betul sekali Mbak Rina. Penggolongan obat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu ada yang disebut obat bebas. Ya, itu bisa dilihat pada label adanya lingkaran berwarna hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas pada label berupa lingkaran biru. Lalu ada obat keras di mana labelnya berupa lingkaran merah dengan tanda huruf K di bagian tengah. Adapun untuk narkotika psikotropika itu labelnya berupa lingkaran dengan palang berwarna merah. Nah, adapun obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ini selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu atau juga dikenal dengan istilah OOT. Ya, adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain golongan narkotika dan psikotropika. Nah, pada penggunaan di atas dosis terapi itu dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi OOT ini di luar narkotik dan psikotropik ya Ibu ya. Betul. Nah, kalau regulasi obat-obat tertentu ini masuk ke dalam regulasi yang mana Ibu? Sebetulnya untuk obat-obat yang sering disalahgunakan atau biasa dikenal dengan drugs itu sudah ada undang-undangnya, seperti undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang psikotropika, lalu ada peraturan Menteri Kesehatan maupun peraturan Badan POM terkait substansi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa obat yang disalahgunakan namun belum termasuk dalam undang-undang itu. Nah, oleh karena itu pada tahun 2019 Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan,
yang diperbaharui pada tahun 2025, yaitu Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Dalam peraturan BPOM ini, yang termasuk dalam kriteria obat-obat tertentu adalah obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, kemudian klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, ketamin, dan dextrometorphan. Nah, salah satu obat-obat tertentu yang paling sering disalahgunakan di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta, itu adalah trihexyphenidyl atau dikenal secara luas oleh pengguna adalah disebut pil sapi atau pil koplo. Seperti baik, Bu Rosi. Seperti sudah Bu Rosi sampaikan tadi, yang paling banyak disalahgunakan di wilayah Yogyakarta ini trihexyphenidyl atau sering disebut pil koplo ya Ibu ya. Betul sekali. Kalau kita sering mendengar di sekitar kita, masyarakat ini yang sering menggunakan itu adalah di usia remaja atau dewasa muda ya Ibu. Nah, fenomena ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih masyarakat masih menyalahgunakan obat ini apa Ibu menurut Bu Rosi sendiri? Ya, tentunya karena efek yang diinginkan ya. Nah, penggunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ini memberikan efek yang menyenangkan pada otak. Nah, kalau bicara faktor pendorong ya, beberapa faktor pendorong itu berupa tekanan sosial ekonomi, kemudian lingkungan sekolah, keluarga yang kurang harmonis, serta pergaulan dengan teman sebaya. Sebagaimana kita tahu remaja itu merupakan fase yang rentan ya, di mana mereka itu selalu ingin mencoba hal baru, kemudian mencoba karena ingin masuk dalam suatu pengakuan, tertantang untuk mendapatkan pengakuan dalam suatu komunitas, atau bahkan untuk menghindari bullying. Bisa jadi mereka tidak menggunakan, akan menjadi korban bullying teman-temannya yang menggunakan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi remaja ini sangat mudah untuk rentan untuk masuk ke dalam penyalahgunaan ini, yang awalnya biasanya itu temannya memberi secara gratis, kemudian setelah merasakan efeknya yang menyenangkan, kemudian rela untuk mengeluarkan uang membeli obat tersebut untuk dikonsumsi dalam jangka panjang seperti itu, dan bahkan kemudian juga bisa berkembang masuk dalam circle pengedar. Jadi turut menyebarluaskan penggunaan obat ini. Seperti terjebak ya Ibu di dalamnya ya. Ya, jadi itu. Seperti sudah Bu Rosi jelaskan tadi, peran keluarga sangat penting ya Ibu ya. Bagaimana nanti remaja ini akan bergaul dengan siapa sangat menentukan langkah mereka ke depan itu seperti apa ya Ibu ya. Betul sekali. Ya, seperti istilah yang sering kita dengar juga Bu Rosi, bahwa obat itu dalam dosis yang betul itu akan mengobati ya Ibu. Dalam dosis yang berlebihan atau tidak benar itu bisa menjadi racun, seperti itu ya Bu, sering kita dengar. Nah, sebenarnya kalau efek jangka panjang bagi si pengguna penyalahgunaan obat-obat tertentu ini sendiri seperti apa Ibu? Ya, kalau bicara efek negatifnya ya, tentunya dalam jangka panjang itu akan berpengaruh kepada organ tubuh ya. Selain kemudian menjadi ketergantungan, akan menimbulkan gangguan kesehatan pada organ tubuh, bahkan sampai dapat menimbulkan kematian. Nah, jadi penyalahgunaan obat-obat tertentu yang khususnya trihexyphenidyl ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik sebetulnya, tapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan bahkan berimplikasi serius terhadap kesehatan mental penggunanya. Ya, hal ini dapat memicu gangguan neuropsikologis seperti perasaan cemas, halusinasi, depresi, perubahan mental, perilaku agresif, dan menurunnya fungsi sosial. Ya, lebih jauh lagi disinyalir, hal ini berkontribusi pada peningkatan perilaku impulsif, agresif, hingga menimbulkan kriminalitas di masyarakat. Jadi efek negatifnya itu secara fisik, psikis, bahkan sampai aspek sosial ya Ibu. Ya, dan sekali. Disinyalir tadi
penyalahgunaan ini juga berpengaruh ke kenaikan angka kriminalitas ya Ibu? Betul. Apakah ada penelitiannya Ibu terkait ini? Ya, jadi kami Balai Besar POM Yogyakarta kebetulan pernah melakukan analisa yang kemudian kami jadikan paper pada seleksi untuk proceeding Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Jadi dari 72 artikel yang masuk setelah disaring, kemudian artikel yang dibuat oleh Balai Besar POM Yogyakarta ini masuk dalam 10 artikel yang masuk pada proceeding volume 5 tahun 2025. Jadi kebetulan waktu itu tema yang kami angkat adalah tren penyalahgunaan obat-obat tertentu di Yogyakarta, analisis faktor pendorong dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Jadi dianggap ini tuh topik yang sangat penting ya Ibu ya, sehingga sampai terpilih ke proceeding itu ya Bu ya. Nah Bu Rosi, kalau kita melihat lebih dekat di lingkup wilayah kita, bagaimana sih Bu kasus penyalahgunaan obat di lingkup wilayah pengawasan Balai Besar POM di Yogyakarta sendiri Bu, terkait obat-obat tertentu ini? Mengacu kepada 3 hal yang menjadi tupoksi Balai Besar POM Yogyakarta, khususnya substansi penindakan. Ya, melihat pada kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS di Balai Besar POM Yogyakarta, yang barangnya itu berupa OOT. Untuk kurun waktu tahun 2019 hingga 2025 itu ada sekitar 22 kasus yang telah ditangani baik secara pro justisia maupun secara non pro justisia. Kemudian bisa juga melihat dari data permintaan uji laboratorium terhadap barang bukti. Kasus-kasus yang ditangani terkait penyalahgunaan OT oleh kepolisian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kurun waktu 2020 sampai 2025 ada sekitar 1.000 lebih permohonan uji laboratorium. Dan dari jumlah itu yang terbesar adalah barang bukti berupa trihexyphenidyl, yaitu lebih dari 900 kasus. Itu barang buktinya berupa trihexyphenidyl. Kemudian dari permohonan ahli untuk keterangan kasus yang juga ditangani kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu 2022 sampai Agustus 2025 itu ada sekitar 303 kasus yang barang buktinya itu berupa obat trihexyphenidyl ini dengan jumlah tablet secara total lebih dari 600.000 butir tablet trihexyphenidyl ini. Dari angkanya sudah sangat meresahkan sebenarnya ya Ibu ya. Betul sekali. Pengedaran ini sendiri ya, beredarnya OOT ini. Nah Ibu, sebenarnya sinergitas lintas sektor itu sudah ada ya Ibu ya. Kepolisian sudah menangani, Badan POM sendiri juga sudah menangani, bahkan sampai pro justisia tadi ya Ibu. Tapi kenapa sih si pengguna ini masih bisa mendapatkan dengan mudah Ibu, dan pengedarnya masih bisa saja mengedarkan? Itu sebenarnya modusnya seperti apa Ibu? Seperti prinsip perdagangan pada umumnya ya. Maka berlaku teori supply and demand. Selama ada permintaan, maka akan ada supply-nya. Nah, salah satu faktor pendorong ini adalah kemudahan akses untuk mendapatkan obat tersebut, menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh ya. Seperti penjualan ilegal melalui media daring, platform e-commerce atau media sosial. Hal ini menyebabkan peredaran itu menjadi luas dan sulit untuk dikontrol. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi petugas ya. Nah, adapun umumnya modusnya itu berupa pengiriman paket dalam bentuk paket melalui jasa pengiriman, di mana pada resinya untuk keterangan isi paket itu berupa kamuflase ya. Ditulis di situ misalnya obat batuk atau vitamin,
bahkan ditulis aksesoris atau pakan hewan atau pakan burung. Itu yang sering kami temukan ya di lapangan ketika melakukan penindaan. Jadi ada itu. Kata kunci khusus ya Bu yang beredar di kalangan mereka sendiri mungkin ya. Betul. Jadi mereka untuk mendapatkan barang yang obat yang diinginkan ini, mereka ada kata kunci, kunci yang spesifik begitu, sehingga muncul yang mereka maksudkan. Yang dan itu mungkin dengan kata-kata sandi yang mengerti hanya kalangan mereka, seperti itu. Nah, jadi hal seperti itu ya salah satu modusnya ya, merupakan tantangan untuk petugas. Kemudian juga trihexylphenidil ini di pasaran ilegal ini, pasar gelap ini juga dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Ada yang bentuknya berupa tablet berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang tabletnya polos, ada yang tabletnya dengan logo Y. Nah, jadi memang diversifikasi produk di pasar gelap ini tentunya untuk tujuan mereka mengelabui pengawasan dan memperluas pasar untuk kalangan remaja. Jadi banyak sekali variasinya ya Ibu ya. Sumbernya sebenarnya dari pabrik resmi atau bukan itu Bu yang ilegal itu sendiri? Kalau ilegal itu bisa dipastikan itu berasal dari sumber yang tidak resmi. Oke. Jadi obat palsu kalau kita bilang sebenarnya Ibu ya. Nah, masih menjadi tantangan bagaimana memutus mata rantai ini ya dengan maraknya peredaran OOT ini sendiri ya Ibu. Sebenarnya sudah ada tindakan hukum yang tegas nggak Ibu untuk si pengguna maupun pengedar agar ada efek jera bagi mereka? Bagaimana Bu Rosi terkait? Kalau bicara mengenai sanksi untuk efek jera, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu sudah menetapkan ancaman. Khususnya pasal 435 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar itu dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan paling tinggi itu selama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ada juga pasal 436 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian atau menjual obat itu dapat dikenakan pidana denda paling banyak 200 juta. Namun apabila sediaan farmasi yang diedarkan itu berupa obat keras, maka sanksinya akan lebih besar, lebih tinggi, yaitu maksimal ancaman kurungannya itu bisa mencapai 5 tahun dengan denda paling tinggi 500 juta rupiah. Jadi dari kasus-kasus yang sudah ditangani Badan POM sendiri sudah ada sebenarnya Bu, efek jera bagi si pengedar ini sendiri sudah pernah ada ya Ibu ya. Nah kemudian Bu Rosi, bagaimana dengan upaya pencegahan dan solusi nih bagi sahabat BPOM agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obat tertentu ini? Untuk pencegahan ya, upaya pencegahan tentunya konsumen itu diharapkan untuk melakukan pembelian obat itu di sarana yang resmi. Baik offline maupun online. Jadi kalau yang secara offline itu belilah obat di apotik, toko obat, atau ada kalau berobat di rumah sakit atau klinik kesehatan yang terdaftar. Nah, untuk pembelian secara online pastikan hanya dilakukan melalui platform resmi dari produsen untuk menghindari barang palsu atau ilegal. Memiliki legalitas usaha berupa tanda daftar PSEF ya, penyelenggara ya, Bu, di e-commerce-nya sendiri ya, penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, untuk solusi bagi masyarakat kami juga sudah menyampaikan melalui artikel untuk proceeding Bapeda DIY itu. Pertama bisa kami mengusulkan adanya integrasi layanan kesehatan mental dengan fasilitas kesehatan primer ya. Kita ketahui bersama bahwa di setiap puskesmas itu kan ada tenaga psikologis. Nah, mungkin bisa melihat pada terapi untuk pengguna narkotika atau psikotropika di mana sudah ada regulasinya, mereka dapat dilakukan terapi ya ke tempat terapi yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk pengguna OOT ini belum ada regulasi yang mengatur bagaimana treatment terhadap mereka. Padahal kalau
kami kebetulan saya juga PPNS ya. Itu kalau sedang melakukan pemberkasan yang kasus OOT ini, kasihan juga melihat tersangkanya. Ya? Sebenarnya mereka juga korban ya Ibu. Ya, tersangka ini. Mereka anak-anak muda yang usia produktif seperti itu. Bahkan ada yang tulang punggung keluarga seperti itu ya. Nah, sebetulnya mereka butuh begitu, tapi membutuhkan terapi ya. Tapi kita juga belum ada regulasi dibawa kemana mereka ini. Ya, diterapi kemana itu belum ada. Nah, dengan adanya tenaga psikologis di setiap puskesmas, diharapkan ke depan nanti bisa dilakukan integrasi untuk rehabilitasi para pengguna AOT supaya mereka bisa lebih baik ya, membaik dan bisa sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan OT ini. Jadi harapannya selain ada regulasi, kemudian tenaga pengawas, juga ada solusi bagi si pengguna supaya bisa berhenti ya Bu ya. Dan harapannya dari fasilitas primer ya seperti puskesmas tadi bisa bekerja sama dan bersinergi ya Bu, secara berkesinambungan seperti itu ya Bu. Bagaimana dengan peran keluarga sendiri Ibu? Nah, di sini perlunya adanya penguatan peran keluarga ya. Bagaimana penyelenggaraan pola asuh tematik yang terstruktur ya, untuk meningkatkan kesadaran para orang tua. Perlunya pengawasan dan komunikasi efektif bagi remaja ya, karena remaja ya kita tahu tuh kan mereka labil ya. Nah, ketika mereka membutuhkan tempat curhat itu jangan sampai mereka curhatnya ke pihak eksternal, ke teman yang bisa jadi saran atau masukannya itu malah berdampak negatif seperti itu. Nah, di sini perlunya peran orang tua menjadi pendengar yang baik, menjadi pengawas, tapi sekaligus teman, sahabat, pendengar yang baik sehingga bisa terjalin komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi semua ya Bu ya. Tadi seperti sudah kita bahas sebelumnya, keluarga. Lingkungan akan sangat berpengaruh. Bagaimana bagaimana remaja ini nanti melangkah seperti itu ya. Masih ada lagi yang kami usulkan di paper itu, selain perkuatan sinergi lintas sektor ya, lintas sektor terkait di sini memang sinergi itu sudah terjalin, tapi tentunya perlu perbaikan atau perkuatan agar mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang seperti itu, terutama dengan adanya penjualan secara elektronik ini. Berkembangnya IT itu juga membuat tantangan menjadi semakin besar. Nah, ini perlu penguatan sinergi lintas sektor. Kemudian juga penerapan surveillance screening berbasis komunitas ya, untuk mendeteksi dini dan mencegah meluasnya penyalahgunaan. Jadi misalnya menggunakan test kit dengan 7 parameter terhadap urin pengguna. Di situ bisa mendeteksi obat tertentu yang trihexyphenidyl sendiri sudah masuk ke dalam 7 itu tadi ya Ibu? Iya, salah satu dari 7 parameter itu. Kemudian mungkin juga dalam suatu komunitas itu bisa diterapkan sebelum masuk komunitas dibuat dulu SOP mereka mengisi survei terlebih dahulu atau diwawancara terlebih dahulu supaya bisa mendeteksi secara dini jika yang bersangkutan itu ada kecenderungan sebagai pengguna obat-obat tertentu. Kita bicara tentang komunitas yang positif ini. Betul, tentunya ya Ibu ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik Bu Rosi, terima kasih banyak atas penjelasan Bu Rosi yang sangat bermanfaat ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada episode ini, apa closing statement untuk sahabat BPOM sendiri Ibu? Untuk menghindari adanya obat palsu atau ilegal, sahabat BPOM dapat mengunduh aplikasi BPOM melalui Play Store. Di situ bisa memasukkan merek, nomor izin edar, atau nama produsen, sehingga bisa nanti terinformasikan obat itu memiliki izin edar atau tidak, legal, fiktif atau tidak. Ya, bisa juga melalui website BPOM di cekbpom.pom.go.id. Kemudian bacalah petunjuk penggunaan dan semua keterangan yang ada sebelum mengkonsumsi produk obat. Konsultasikan masalah kesehatan pada dokter atau medis sebelum mengkonsumsi satu produk obat, terutama mereka mengalami gangguan kesehatan yang serius.
Nah, apabila terjadi efek yang tidak diinginkan, segera hentikan penggunaan dan hubungi dokter. Tidak mengkonsumsi produk-produk yang sudah diumumkan dalam peringatan atau public warning. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan menjadi konsumen yang cerdas sebelum membeli dengan melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ya, jangan ragu untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan ya Ibu ya. Betul sekali. Nah, kalau sahabat BPOM sendiri ingin berkonsultasi nih Bu ke Balai Besar POM Yogyakarta, bisa Ibu ya? Sangat bisa, sangat bisa. Kebetulan ada unit layanan pengaduan konsumen di Balai Besar POM Yogyakarta. Silahkan kalau mau datang secara langsung di kantor Balai Besar POM Yogyakarta di Tompean Tegalrejo. Bisa juga melalui nomor WA atau SMS ke nomor 0811 254 3633. Bisa juga melalui email ulpkjogja@pom.go.id. Bisa juga melalui website atau media sosial Instagram, FB maupun X-nya Balai Besar POM Yogyakarta. Kanal-kanalnya sudah sangat bervariasi nih sahabat BPOM. Silahkan yang ingin berkonsultasi, pengaduan pun boleh ya Bu ya. Silahkan. Ya. Baik, sahabat BPOM, demikian tadi obrolan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi lebih bijak dalam menggunakan obat. Jangan lupa ikuti terus Gema POM Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Mbak Rina.